Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, Bapa Kau Setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia, Allah yang mulia. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan satu pujian, lagunya Bagai Raja Wali. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati anak-anak semuanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan yang dipimpin oleh Mem Maria. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan kami menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak SMP Mulia Wacana. Kita percaya ketika kita sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hati kita akan siap menerima firman Tuhan ya. Firman Tuhan untuk bulan ini sebagai tema adalah menjadi remaja yang berdampak. Ya, mau ulang lagi, temanya adalah menjadi remaja yang berdampak. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ya, semua buka Alkitab di rumah ya. Meskipun kita secara online, tapi memang rindu kalian sungguh-sungguh beribadah, menghargai yang namanya ibadah ya. Yuk dibuka Alkitabnya, 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, puji Tuhan anak-anak SMP Mulia Wacana. Ayat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Saat Timotius diberikan mandat, perintah, atau mungkin dia dipercayakan oleh Paulus, Timotius itu saat itu umurnya masih muda, bahkan masih belasan tahun ya. Jadi dikatakan bagaimana umur Timotius masih muda, tapi dikatakan di sini meskipun kamu masih muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Nah, anak-anak SMP Mulia Wacana, meskipun engkau mungkin masih kelas 7, kelas 8, kelas 9, mungkin orang tua atau mungkin orang-orang sekitarmu menganggap engkau masih anak-anak, tetapi di sini dikatakan jadilah teladan. Yang pertama, di dalam perkataanmu. Bagaimana cara kita berbicara? Apakah kamu menjadi orang yang berbicara dengan perkataan yang baik atau mengeluarkan bahasa-bahasa kebun binatang ya? Mohon maaf, yang katakan saat ini bahkan anak-anak yang masih kecil, masih SD, mereka itu sering mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Ketemu sama temannya, kamu guguk. Nah, itu adalah perkataan-perkataan yang tidak menjadi teladan ya. Tapi ketika kalian bertemu dengan seseorang, ketika kalian mungkin sedang berbicara, belajarlah berkata-kata dengan bahasa yang benar. Sehingga kalian itu dikatakan, wah dia masih anak kelas 7, dia masih anak kelas 8, dia masih anak kelas 9, tetapi dia luar biasa loh. Cara bicaranya, bagaimana dia cara berbicara sama orang tua, bagaimana dia cara berbicara dengan teman seumur. Jangan sampai kalian berbicara dengan orang tua, "Hai man," wah, "Hai guys," itu nggak sopan ya. Tapi bagaimana cara kita berbicara, itu akan menjadi teladan ya. Orang dapat melihat kamu itu menjadi orang Kristen dilihat dari cara bicaramu. Masa orang Kristen ngomongnya bahasa kebun binatang, wah itu tidak akan jadi berkat ya. Yang kedua di sini jadi teladan dalam tingkah lakumu, dalam apa yang kita perbuat. Ya, saat ini kalian online di rumah, menjadi teladan meskipun kalian masih anak-anak, tapi tingkah laku itu bisa menjadi teladan. Mungkin setelah kamu belajar online, kamu di rumah bisa bantu orang tua sapu rumah, bersih-bersih, rapi-rapi, mungkin bantu jaga warung. Orang mungkin saat ini memilih untuk bermain kesana kesini. Orang-orang mungkin saat ini memilih untuk kesana kesini, mungkin main handphonenya, bukan belajar tapi main games. Tingkah laku kita, apa yang kita perbuat, jadi teladan atau enggak ya. Yang ketiga di sini dikatakan dalam kasihmu. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Ketika ada orang yang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Artinya apa? Mengasihi itu bukan hanya mengasihi orang yang baik sama kita, tetapi di sini dinasehatkan yaitu kasihilah sebagai bukti bahwa kamu itu menjadi orang percaya, menjadi teladan dalam kasihmu, menjadi teladan dalam setiap apa yang kamu lakukan. Misalnya kamu punya teman meskipun berbeda agama, tapi buktikan kamu itu anak Tuhan lewat apa? Lewat kasihmu. Kamu tidak membeda-bedakan orang, dia orang kaya, dia orang miskin, saya cuma mau berteman dengan orang kaya. Tidak ada bukti kasih ya. Nah, kalau engkau ingin menjadi teladan, dari kasihmu buktikan ya.
Selanjutnya, dalam kesetiaanmu. Nah, kesetiaan itu adalah hal membutuhkan proses. Salah satunya dalam hal kesetiaanmu dalam beribadah kepada Tuhan ya. Meskipun online, mungkin di gereja pendetamu tidak melihat, mungkin juga nggak melihat sekarang bagaimana cara kamu beribadah, mungkin sambil tiduran, mungkin sambil ngemil. Tetapi ketika kamu setia, ibadah saya sungguh-sungguh seperti di gereja, ibadah saya sungguh-sungguh seperti ibadah di sekolah, maka kamu akan menghargai itu dengan setia dan tekun. Kamu akan mengikuti ibadah tanpa ngedumel, tanpa kesel ya. Ingat, Memo katakan tujuan langkah akhir kita itu surga. Kalau kalian berpikir saya masih muda, kata siapa? Sekarang banyak yang muda meninggal, bukan hanya karena corona, tiba-tiba nggak bisa bangun. Nah, makanya kesetiaan itu penting ya. Ketika orang mungkin tidak ibadah, kamu tetap ibadah, itu bukti menjadi teladan kamu memiliki kesetiaan ya. Selanjutnya dikatakan dalam kesucianmu. Hati-hati ya, anak-anak ABG, kalian sudah mulai mengenal yang namanya laki-laki perempuan. Perempuan udah mulai jatuh cinta sama laki-laki, laki-laki mulai jatuh cinta sama perempuan. Hati-hati. Dikatakan jagalah kesucianmu, menjadi teladan dalam hal kesucian, dalam hal kekudusan. Ya, hati-hati jangan sampai kalian tidak dapat menjaga itu semua ya. Mungkin keadaan dunia saat ini bisa membuat kalian salah langkah, tapi buru-buru berbalik. Ya, jadilah teladan. Tadi pertama dikatakan teladan dalam perkataan, perbuatan atau tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, 5 hal ini kita harus belajar. Jadi teladan. Meskipun kamu masih muda, tapi kamu jadi teladan mungkin buat adik kamu di rumah. Kamu juga bisa menjadi teladan buat orang tua kamu. Mungkin orang tua kamu tidak setia ibadah, tapi ketika kamu setia, kamu akan jadi teladan ya. Mungkin perkataan kamu baik, nah mungkin kakak kamu perkataannya kasar. Dari diri kamu, kakak kamu akan belajar bagaimana teladan berbicara yang baik. Oleh sebab itu, seperti tema kita bulan ini, menjadi remaja yang dikatakan berdampak. Apakah hidup kamu berdampak yang positif atau negatif? Kalau hidup kamu berdampak positif, maka kamu akan menjadi teladan, membawa perubahan kepada orang lain melalui diri kamu. Tetapi kalau kamu tidak menjadi teladan, dampak yang kamu bawa bukanlah dampak yang positif, melainkan dampak yang negatif. Oleh sebab itu, mari anak-anak SMP Mulai Wacana, jadilah anak-anak SMP yang berdampak bagi semua orang, menjadi anak-anak yang berdampak bagi setiap orang, baik itu keluargamu, baik itu temanmu, baik itu mungkin sahabat-sahabatmu di sekolah, di rumah, dimanapun. Kamu harus jadi berdampak ya, sehingga orang dapat melihat bahwa kamu betul adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kamu menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, menjadi anak-anak yang setia, beribadah, sungguh-sungguh, tekun, dan orang akan melihat Yesus dalam diri kamu, dan kamu menjadi pribadi yang berdampak positif bagi semua orang ya. Puji Tuhan, firman Tuhan memang tidak panjangkan, memang cuma rindu tema ini menjadi bagian kita, menjadi remaja yang berdampak. Bukan hanya untuk dirimu sendiri ada perubahan, tapi buat orang-orang sekitarmu melalui diri kamu akan ada perubahan yang positif. Baik, puji Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita akan akhiri ibadah. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar, bagaimana kami belajar dari Timotius meskipun usia masih muda, tetapi dia boleh menjadi terang teladan dimanapun dia berada. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga rindu anak-anak SMP Mulia Wacana, baik kelas 7, 8, dan 9, mereka boleh menjadi anak-anak yang berdampak baik di lingkungan mereka, keluarga, teman-teman mereka, di gereja mereka, bahkan dalam pribadi mereka. Mereka boleh mengalami perubahan yang positif dalam diri mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak SMP Mulia Wacana, berikan mereka kesehatan, tambah-tambahkan iman percaya, tambah-tambahkan kesungguh-sungguhan dalam mengikut Tuhan, bahkan berikan mereka hati yang rindu dibentuk menjadi anak-anak remaja yang berdampak dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa
ibadah dan catatan tetap ada ya renungannya sebagai bukti kalian mengikuti ibadah. Baik, puji Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.